Kita bahas dari MSCI dulu deh, Bro. Hmm. Jadi di MSCI ini boleh nggak kasih tahu satu analogi atau mungkin cerita atau narasi yang memang sampai ke teman-teman yang audiensnya tanda kutip menengah ke bawah sehingga mereka paham. Oke. Kenapa akhirnya MSCI ini dijadikan satu indikator Iya. bahwa kok kalau mau masuk ke sebuah restoran, kalau di analogi yang lainnya harus ngecek Crave, harus ngecek Zomato zaman dulu tuh. Harus ngecek pergi kuliner yang udah di-approve. Kalau makeup harus ngecek Tasya Farasya approve apa enggak. Kan itu menjadi acuan kan? Dan kenapa bisa terjadi kayak sekarang kok market tiba-tiba langsung panik gitu loh, Bro? Ada apa sih, Bro, sebenarnya? Jadi kalau dulu orang tuh belum tahu yang namanya MSCI. Jadi tuh biasa tuh emiten IPO dia jualnya tuh ke masyarakat. Oke. Nah, tapi ada kekurangan bursa Indonesia itu ada satu kekurangan likuiditas. Jadi tuh emiten tuh cuma bisa jual kecil doang kalau ke masyarakat. Paling dia bisa untung 50M, 100M, ya mungkin 150M. Nggak bisa jual gede-gede. Jadi kalau mereka mau ekspansi, susah. Nah, disitulah muncul ada yang namanya MSCI. MSCI itu adalah indeks asing. Kepanjangan dari Morgan Stanley Capital Index. Nah, si Morgan Stanley ini, perusahaan ini, itu tuh perusahaan investasi. Dia tuh berinvestasi di banyak negara. Di dunia semua negara dia invest, termasuk di Indonesia. Nah, semua itu ada bobot-bobotnya. Tergantung seberapa menarik. Misalnya, Cina sangat menarik, bobotnya lebih besar. Nah, Indonesia emerging, dia kasihnya tuh bobotnya 1%-an. Nah, tapi karena dana yang dikelola sama MSCI ini duitnya banyak banget, mungkin ratusan triliun duit yang dia kelola. Duitnya banyak sekali. 1%-nya itu tetap gede. Termasuk ada duitnya ETF. Ya, karena BlackRock. Karena itu BlackRock itu entitas lain lagi. Oke. Nah, kalau MSCI itu di situ mungkin ada dana perusahaan-perusahaan, dana macam-macam lah. Nah, jadi dia besar sekali. Nah, Indonesia itu bobotnya kan 1%. Tapi 1% dari triliunan ya lumayan besar. Apa dasarnya dia ngasih kita cuma 1%? Karena bobotnya? dia lihat Indonesia itu nggak banyak perusahaan yang seksi. Jadi dia cuma kasih kita bobotnya 1%. Kalau China perusahaannya kan lebih banyak, lebih menarik, lebih besar skalanya. Nah, dia kasih bobotnya lebih besar. Mungkin China tuh bisa di atas 5%, seperti itu. Ada urusannya juga nggak yang dia lihat ini adalah siapa pejabat-pejabat OJK dan Bursa Efek Indonesia di belakangnya? Tetap ada. Jadi ekonomi dan negara ini tetap dia lihat. Kalau misalnya ekonominya lagi bagus, bobotnya dinaikin dari 1% bisa jadi 1,5 atau 2%. Gitu. Kalau misalnya ekonominya kayaknya Indonesia tahun ini kurang bagus deh, kurang perform, dia turunin bobot MSCI-nya. Dia turunin bobotnya misalnya dari 2 jadi 1,5. Jadi yang terjadi di IHSG kemarin turun tuh sampai dropnya mungkin minus 8% lebih. Artinya berarti banyak investor-investor asing yang cabut. Iya, itu salah satu. Lalu alasan yang keduanya itu salah satu, betul. Alasan satu lagi nih, jadi banyak perusahaan konglomerat di Indonesia itu tuh mereka ngejar tarik harga sahamnya supaya dia bisa masuk MSCI sebenarnya. Bisa masuk sana tuh untuk apa? Supaya dapat liquidity-nya besar. Jadi begitu misalnya kalau sahamnya naik ke market cap tertentu dengan likuiditas tertentu, itu sahamnya tuh diinvest sama MSCI. Dapat gitu. Aliran dana triliunan masuk ke perusahaan dia. Karena menarik tuh. Karena menarik. Jadi kalau tadinya misalnya Bro Dery punya perusahaan publik nih. Kalau nggak masuk MSCI, cuma bisa jualan ke masyarakat buat cari modal. Jual sahamnya ke masyarakat dapat kertasnya, Bro Dery dapat uangnya, ya ekspansi. Buat ekspansi. Tapi uangnya terlalu kecil. Ekspansinya nggak bisa gede-gede. Tapi kalau misal dia ngejar sahamnya ke market cap tertentu, masuk MSCI, itu dana yang masuk itu bisa ratusan miliar sampai triliunan. Dana hasil kelolaan dari mana-mana itu ya? Yes. Sekali masuk 1 hari itu bisa triliunan. 1 hari. Dalam 1 hari. Naik dong angkanya. Ijo dong. Naik. Langsung sahamnya terbang. Sahamnya langsung lompat. Terbang. Tebel langsung. Nah, pas tebel ini, emiten bisa jual sebagian sahamnya untuk ambil cash. Itu yang lo baca secara analisa tersebut, makanya akhirnya itu lo bisa sampai sekarang itu. Iya, gue sadarin. Jadi makanya saham-saham yang emiten-emiten yang ngejar MSCI itu menarik karena sahamnya naik terus.
Apakah semua saham-saham di Indonesia ini adalah ngejar MSCI? Nggak semua, cuman sedikit. Karena buat naikin saham itu kan butuh uang. Jadi cuman perusahaan-perusahaan yang modalnya besar yang dia bisa ngejar MSCI. Oke, dan ada hubungannya sama free float. Ya, ada hubungan. Kan free floatnya kan Pak Prabowo atau siapa kemarin gue sempet, atau Pak Purbaya itu pengen ada diupayakan 15%. Betul. Biar katanya tujuannya adalah seksi lah. Betul. Dagangan-dagangan dan nggak dipegang sama pemilik-pemilik perusahaan tersebut. Betul. Rakyat jadi kesempatan punya. Kurang lebih seperti itu lah. Jadi free float sekarang tuh berapa persen, bro? Jadi karena si perusahaan ini tahu nanti dia jualnya ke MSCI, biasa tuh supaya dia bisa kontrol harga sahamnya supaya bisa naik, dia tuh biasa masyarakat tuh aslinya sedikit banget. Okay. Yang di public real itu sebenarnya banyak kan dia pakai nomini. Nomini itu ya family and friends lah. Atau pakai nama PT. Nah, beberapa setahun sebelum-sebelumnya itu tidak masalah, tidak dipermasalahkan sama MSCI. Itu bandar bukan hitungannya? Bukan bandar sih, itu sebenarnya owner emiten. Kalau bandar bisa juga kan, tapi kan? Bisa juga. Jadi daripada dia jual ke masyarakat, kalau masyarakat dikasih banyak barang, masyarakat tuh kelemahannya itu dia nggak bisa pegang barang lama. Dia dapat barang nih, udah paham. untung, buru-buru jual. Jadi sahamnya nggak bisa naik-naik. Dia naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Sedangkan kalau perusahaan yang keep, nggak ada yang jual, nggak ada lawan. Karena nggak ada lawan, dia bisa kontrol kenaikannya. Tapi kan kalau dilebarin dari 2% free float itu ke 15% misalnya, nah, berarti nanti kan jadi susah naik. Nah itu maksud gue, berarti plus minus dong? Ya plus minus. Tuh, susah naik itu gara-gara uang yang masuk ke dalam perusahaan saham-saham tersebut ya, uangnya masuk, itu nanti kan dijadikan aksi korporasi kan? Pengembangan, ekspansi, jadi bangun pabrik baru gitu nggak sih? Contoh misalnya, kalau ada saham, ada satu emiten yang masyarakatnya 3%. Realnya ya, realnya 3%, sama ada satu saham yang masyarakatnya 15%. Pasti yang 3% ini lebih gampang naik. Karena ibarat ini kayak kita jualan air minum nih. Karena satu botol nih gue jualan nih. Iya. Ini gampang banget. Di sini kita misalnya berempat nih. Iya. Rebutan nih kita. Oh iyalah, supply demand. Iya, supply demand. Nah, lu rebutan, dia rebutan. Ini gampang naik. Karena rebutan cuma satu ini. Nah, bandingkan misalnya gue jualannya 15 botol. Santai-santai juga bisa. Ntar sore juga masih ada 15% itu, 15 free float itu ibarat 15% ya. Iya. Jadi 15 botol nih gue jual. Sedangkan di sini, di ruangan ini cuma ada 4 orang. Ya gue beliin ntar sore aja. Iya, nah masih jadi ada. susah naik, bro. Oh. Supply-nya terlalu banyak. Berarti jadi free float itu sebenarnya supply. Ya tapi di 15% ntar jadinya malah susah naik. Susah naik, pastinya. Ya, terus jadi nggak menarik. Jadi hit MSCI, hit harga apa? Market cap-nya jadi lebih susah. Saran lu? Saran gua ya mungkin MSCI udah sering dibohongin. Jadinya tuh dia rubah. Dia bikin lebih susah gitu. Sebentar. Dibohongin tuh gimana? Boleh agak sederhana nggak bahasanya? Dibohongin sama siapa? Dibohongin sama emiten. Dia tulisnya di pembukuan tuh misalnya masyarakatnya 15%. Tapi realnya itu bukan 15, realnya itu cuma 3 atau 1 atau 2. Dikasih ke masyarakat. Sisanya dipegang sama family-nya dia, dia juga. Dia juga, barangnya dikekep nih, gue simpen barangnya. Jadinya nggak ada supply-nya, jadi harganya kan gampang naik. Gue bisa kontrol harga. Contoh misalnya di sini ada 2 Clio nih, dua Clio-nya gue kekep, gue cuma keluarin 1 aja. Lalu orang perebutkan 1 ini kan, karena perebutan ini kan harganya naik. Oke. Kalau definisi dibohongin berarti kan kecewa nih MSCI-nya. Kecewa, sebenarnya kecewanya itu karena karena dibohongin sebenarnya. Gitu. Jadi 15%-nya itu nggak real. Pakai nama-nama masyarakat, nama nomini. Sementara MSCI itu kalau mau ikut kata MSCI lu berarti 15%-nya harus real. Oh. Real masyarakat, real publik. Barulah gitu. Bisa masuk MSCI-nya real beneran. Gitu loh. Harus terbuka. Jadi yang kemarin efeknya ISG turun itu dari misalnya penipuan-penipuan yang terjadi apa segala macamnya kayak MSCI, kenapa market tiba-tiba langsung reaktif? Nah, sebenarnya reaktifnya itu karena sebenarnya MSCI itu dari bulan Desember tuh dia udah minta ke bursa. Minta apa? Dirubah
soal free float-nya, aturan-aturannya supaya memenuhi MSCI. Dari berapa ke berapa? Dari bursa. Dari ya sampai jadi 15%-an itulah. Oh. Jadi 15%-an. Agar? Yang real. Supaya lebih masyarakat yang beneran gitu loh. Jadi sektor produktifnya bukan jadi lebih ini bukan ya? nomini, bukan pakai teman-teman gitu loh. Iya, Cuman tidak dilakukan sama bursa. Kenapa? Ya mungkin lagi liburan atau apa ya gua nggak tahu lah gitu ya. Jadi ini tidak dikerjakan. Akhirnya nih harusnya Februari itu harusnya ada MSCI rebalancing. Rebalancing itu ibarat ada perusahaan-perusahaan yang harus dimasukin ke MSCI di bulan Februari. Berapa jumlahnya? Harusnya tuh ada 5 sampai 10 perusahaan harusnya. Tapi karena si MSCI kesel, kok gua nggak ditanggepin? Oke, bulan Februari ini nggak ada satupun perusahaan Indonesia yang masuk. Jual barang dong. Nggak ada yang masuk jadinya. Nah, karena tidak ada yang masuk, semua saham-saham yang ngejar MSCI itu crash. Karena saya nih pemegang saham ini, perusahaan ini nih. Saya merasa, aduh nggak jadi masuk MSCI ya. Ya udahlah, harga sekarang gue jual aja, udah tinggi. Iya, si market kan? Yes, reaction dari market. Nah, jadi semua orang jualan. Iya. Nah, dari semua orang jualan itu awalnya di-trigger dari satu perusahaan konglo. Karena perusahaan konglo ini kan yang ngincer MSCI kan. Nah, perusahaan konglo ini akhirnya harganya drop. Nah, tapi perusahaan konglo ini bisa dijaminkan jadi margin. Jadi orang banyak berhutang. Sebenarnya dia cuma punya satu saham ini. Dia berhutang. Gue jadi utang nih. Contoh gue ini pegang. Gue berhutang nih. Yang ini hutang ya. Iya. Tapi syarat lu berhutang, saham ini nggak boleh drop margin. Kalau dia drop, ini lu harus jual buat tutupin utang lu yang ini. Pasti. Contoh misalnya lu utang 1M. Ini nggak boleh drop. Misalnya ada rasionya ya. Ini nggak boleh turun dari 40%. Nah ternyata turun nih 50%. Nah, ini lu harus jual. Nah, begitu ini dijual, ini juga drop sahamnya. Namanya margin call. Dijual. Nah, ini dijual nih. Ternyata ini turun juga, saham ini turun. Akhirnya yang lain ikut ketarik. Nah, itu domino effect, bro. Ibarat main kartu, lu jatoin satu, dia domino, jatuh semuanya. Nah, jadi beruntun seperti itu. Itu yang terjadi di market crash ini. Ini ada hubungannya nggak sama... Gue dapet message. Ini yang satu emiten gue lah. Nah ini gue tinggal klik aja. Set. Dah. Ini kan di sini ada kayak tulisan rencana pembelian kembali saham PT. Nah maksudnya ini adalah yang beli siapa? Yang rencana pembelian kembali berarti perusahaannya sendiri? Perusahaannya sendiri. Karena perusahaannya. Jadi perusahaannya si ini. Itu dia kena domino efek dari jatuhnya ini. Pertama dari saham konglo. Saham konglo jatuh, ini kan akhirnya ada orang berhutang nih, ini diketarik. Tapi ini orang yang berhutang di bursa saham tuh banyak. Akhirnya domino, akhirnya kena si juga kena. Domino kena aja juga. Akhirnya sahamnya dia turun kan. Nah, tapi di saat saham-saham ini turun, pasti itu ada kesempatan. Orang jadi melihat ini sahamnya udah murah. Termasuk si ownernya. Oh, paham. Owner merasa, wah saham gue di harga segini murah banget. Jadi owner beli sahamnya dia sendiri? Beli dia sendiri. Buyback namanya. Iya, dia bilang di sini... Buyback. Iya. Beli kembali, gue ngelihat dari sini... 200-an miliar. 200-an miliar, iya betul. Iya kan? Dia membeli kembali 200 miliar. Karena dia merasa murah. Iya kan, ini gue bacain ya. Jadi tercatat di PT Bursa Efek Indonesia jumlah nilai seluruh pembelian kembali saham diperkirakan sebanyak-banyaknya 200 miliar rupiah. Betul. Nah itu untuk dia beli 200 miliar. BCA kan juga turun tuh. Hasil domino dari ini dia BCA juga turun. Perusahaan BCA sendiri membeli kembali 5T. Dia buyback. Karena dia merasa ini harga gua segini murah banget. Jadi sebenarnya kalau kita beli perusahaan bagus, turun itu bukan musibah. Turun itu adalah berkah. Jadinya kita bisa beli lebih di harga yang lebih murah. Lah iya retail tapi serok saatnya, serok time. Nah, iya, it's time. Waktunya serok. Makanya Pak Purbaya kan bilang, ini waktunya serok. Ya tapi kalau retail uang dari mana lagi, Pak? Nah, yang betul, yang kalah di bursa itu selalu yang kehabisan uang sebenarnya. Bro, ada satu cuplikan di FYP gue nemu kemarin. Showroom mobil di Medan. Tiba-tiba langsung banyak orang jual mobil.
Terus Begitu dicek, jangan-jangan mungkin gara-gara dia pengen nyerok lagi, bro. bisa aja. Iya kan? Bisa aja. Karena ada temen gua, Tiba-tiba rame, bro, showroomnya, bro. Iya. Pada ngejual mobil. karena ini kan Agia lah. kesempatan, bro. Ibarat tadinya lu belinya di harga 1.000, tiba sekarang diskon jadi 500. Contoh lah, ada jual iPhone nih dijual, harganya 30 juta, tiba di diskon 15 juta. Serok, beli. Nah, Tapi harusnya mindsetnya begitu. Tapi bukan jadi kayak judi, bro. Kebanyakan orang tuh mindsetnya, aduh, 30 juta turun 15 juta, jadi takut. Cuma judi nggak sih? Enggak ya? Nggak judi. Kan baca laporan ya. Ibarat perusahaannya terdiskon aja karena orang panik selling. Ibarat iPhone ya oversupply lah. Orang semua takut, semua orang jual-jualin iPhone-nya. Ya beli deh dua. Contoh misalnya dipermasalahkan, iPhone di Indonesia udah nggak bisa, iPhone yang kalian beli tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, orang kan pasti obral semua iPhone-nya, jadi murah. Iya. Ternyata bohong, ternyata tetap bisa dipakai. Ya, jadinya naik lagi balik gitu.